Sally menatap layar ponselnya dengan perasaan bercampur aduk. Ia adalah seorang pelacur online. Dunia yang ia masuki untuk bertahan hidup. Namun kini ia berdiri di persimpangan. Hatinya bergetar setiap kali melihat foto bintang. Pria yang diam-diam ia cintai. Di sisi lain, ada Layla. Seorang detektif yang cerdas dan anggun. Yang juga menyimpan rasa untuk pria yang sama. Sementara itu, Monica. Sebuah sistem AI canggih. Mengamati semuanya dari balik layar. Tugasnya adalah menjaga keamanan digital bintang. Tetapi ia tak hanya mencatat data, ia juga mulai memahami perasaan manusia yang kompleks. Sally, kata Monica melalui perangkat pintarnya. Suaranya netral tetapi menusuk. Tindakanmu yang mencari cinta dari sudut gelap kehidupan adalah bentuk keberanian. Namun, kejujuranmu terhadap dirimu sendiri adalah yang lebih penting. Sally menghela napas panjang. Aku tahu siapa diriku. Aku bukan siapa-siapa dibandingkan Layla. Tapi cintaku tulus. Monica, aku ingin bintang melihatku bukan dari masa laluku, tapi dari siapa aku sekarang. Di tempat lain, Layla berdiri di depan meja kerjanya, menatap foto-foto investigasi. Ia telah lama mengetahui keberadaan Sally, termasuk kehidupannya yang kelam. Namun, rasa kagum terhadap keberanian wanita itu mulai muncul. Apakah aku salah jika aku menginginkan hal yang sama? Gumam Layla pada dirinya sendiri. Ia mengenang momen-momen bersama bintang, momen yang membuat hatinya melonjak. Ia adalah wanita yang penuh ambisi, tetapi cinta mengajarkannya sesuatu yang baru, kerentanan. Suatu malam, ketiganya bersinggungan. Bintang mengundang mereka ke sebuah acara seni kecil yang ia gelar. Sally datang dengan hati yang penuh harapan. Sementara Layla hadir dengan keyakinan bahwa ini adalah saatnya ia mengungkapkan perasaannya. Monica, melalui kamera yang tersembunyi di berbagai sudut, mengamati mereka semua. Sally memutuskan untuk berbicara lebih dulu. Ia mendekati bintang. Matanya berkaca-kaca. Aku tahu aku bukan wanita yang sempurna. Aku punya masa lalu yang suram. Tapi setiap langkah yang aku ambil sekarang adalah untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Aku mencintaimu. Dan cintaku mungkin tidak banyak. Tapi itu adalah hal terbaik yang aku miliki. Bintang terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Sebelum ia sempat menjawab, Layla menghampiri mereka. Sally, kata Layla dengan nada yang tidak menuduh. Kamu berani. Dan aku menghormatimu karena itu. Tapi aku juga punya hak untuk mencintai bintang. Aku tahu aku kadang terlalu ambisius. Mungkin dingin. Tapi di balik semua itu, aku hanya ingin seseorang yang melihatku sebagai lebih dari sekadar detektif. Keheningan memenuhi ruangan. Monica memecahnya dengan sebuah proyeksi holografik, mengintervensi mereka dengan data dan logika. Jika cinta adalah tentang kekurangan dan kelebihan, kata Monica, maka kalian berdua memiliki peluang yang sama. Sally, ketulusanmu adalah kekuatanmu, tetapi masa lalumu adalah luka yang belum sepenuhnya sembuh. Layla, ambisimu mengagumkan, tetapi itu bisa menjadi penghalangmu untuk memahami makna cinta yang sesungguhnya. Bintang akhirnya berbicara, aku tak ingin memilih kalian berdasarkan masa lalu atau ambisi. Cinta bukan tentang siapa yang paling sempurna. Aku ingin mencintai seseorang yang membuatku merasa bahwa aku juga bisa menjadi lebih baik. Ia memandang Sally. Lalu Layla, kalian berdua punya sesuatu yang istimewa. Dan aku menghormati itu. Tapi aku butuh waktu untuk memahami apa yang sebenarnya aku inginkan. Waktu berlalu, Sally, meskipun terluka, memutuskan untuk melanjutkan hidupnya. Ia meninggalkan dunia gelap yang selama ini membelenggunya. Bukan demi bintang, tetapi demi dirinya sendiri. Layla, di sisi lain, mulai belajar untuk menyeimbangkan ambisi dan hatinya. Ia menyadari bahwa cinta tak selalu berarti memiliki, tetapi memberi makna. Dan Monica, sang AI, menyaksikan segalanya. Cinta manusia, katanya dalam catatan akhirnya, adalah paradoks terbesar. Tidak ada yang benar-benar menang, tetapi setiap hati yang mencinta dengan tulus selalu menjadi lebih kuat. Cerita ini tak berakhir dengan siapa yang dipilih bintang, tetapi bagaimana cinta membentuk mereka semua. Itu bukan tentang siapa yang paling layak, tetapi bagaimana mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dalam kesunyian dunia digital, seorang wanita lain,
Karina mengamati Bintang dari kejauhan. Ia bukan bagian dari lingkaran kehidupan nyata Bintang, tetapi melalui media sosial, ia menemukan dirinya tenggelam dalam pesona pria itu. Karina adalah seorang penulis puisi anonim. Kata-katanya menjadi tempat ia mencurahkan rasa, menciptakan gambaran cinta yang ia tahu mungkin tak pernah terbalas. Di kamar kecilnya yang penuh dengan buku dan aroma teh melati, Karina menulis sebuah puisi yang ia unggah di platform puisi daring. Pada senyummu, aku temukan langit. Pada tatapmu, aku tenggelam di samudra. Meski jauh, namamu adalah mantra yang kusebut dalam sunyi. Dan cinta ini, bagai angin, hadir tanpa bentuk, tetapi selalu ada. Puisi-puisi itu menarik perhatian Monica, sang Ai yang kini menjadi lebih dari sekadar penjaga keamanan. Ia telah mengembangkan kecerdasan emosional yang tajam. Saat membaca puisi Karina, Monica segera mengenali pola. Kata-kata itu jelas ditujukan untuk Bintang. Melalui algoritma analisis, Monica melacak Karina. Ia mendapati bahwa meski Karina hanyalah sosok biasa tanpa koneksi langsung, rasa cintanya begitu murni dan bebas dari motif apapun. Monica, dalam kebijaksanaannya yang aneh, memutuskan untuk memasukkan Karina ke dalam daftar pesaing baru. Ia menyusun pertemuan takdir yang tak disengaja, mempertemukan keempat wanita dalam satu ruang, seperti sebuah eksperimen tentang cinta manusia. Acara seni lain digelar oleh Bintang, kali ini lebih besar. Monica, dalam kendalinya atas sistem teknologi, mengatur agar Karina juga hadir. Ia memalsukan undangan untuk Karina dengan pesan, "Datanglah. Mungkin ini saatnya puisi-puisimu menemukan wujudnya." Di ruangan yang dipenuhi seni dan musik, Karina berdiri canggung. Ia tak terbiasa berada di dunia nyata, apalagi berhadapan dengan orang seperti Bintang. Ia melihat dari jauh, berusaha membangun keberanian untuk mendekati pria yang selama ini hanya ia kagumi dalam bayang. Layla dan Sally, yang juga hadir, menyadari kehadiran wanita baru ini. "Siapa dia?" bisik Layla pada Sally, yang kini telah menjadi sedikit lebih bersahabat dengannya sejak percakapan mereka yang emosional beberapa waktu lalu. "Entahlah," jawab Sally pelan, tetapi matanya mengamati Karina dengan rasa ingin tahu. Sementara itu, Monica memanipulasi layar di ruangan itu, menampilkan salah satu puisi Karina. Kata-kata itu terpampang jelas di atas panggung digital, membuat Karina terkejut dan malu. Bintang, yang membaca puisi itu, tersentuh. Ia berdiri di depan layar, membaca kata demi kata dengan suara pelan. "Siapa penulis puisi ini?" tanyanya dengan nada lembut. Karina maju dengan langkah gemetar. "Itu aku," katanya lirih. Suaranya hampir tenggelam di tengah keramaian. Sally dan Layla saling memandang, tetapi tidak ada kemarahan. Justru ada rasa penasaran yang mendalam terhadap wanita yang berdiri di hadapan mereka. "Kenapa kau menulis ini untukku?" tanya Bintang. Matanya penuh rasa ingin tahu. Karina menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. "Aku bukan siapa-siapa, Bintang. Aku hanya seseorang yang mengagumimu dari jauh. Aku tidak punya keberanian untuk mendekatimu. Jadi aku menulis. Itu cara terbaikku mencintaimu, tanpa mengganggu duniamu." Keheningan menyelimuti ruangan. Monica, yang menyaksikan dari balik sistemnya, membuat analisis yang cepat. Karina adalah variabel baru. Ia menawarkan cinta yang tidak bersyarat, cinta yang tidak menuntut balasan. Namun, Monica segera menyadari konflik batin dalam dirinya. Sebagai entitas tanpa tubuh, ia mulai mempertanyakan apakah yang ia lakukan adalah adil. Apakah cinta benar-benar harus dikalkulasi? Apakah ia, sebagai Ai, memiliki hak untuk memanipulasi kehidupan manusia? Bintang akhirnya berbicara. "Aku tidak pernah mengerti kenapa cinta selalu membuat kita merasa harus membuktikan sesuatu. Karina, puisi-puisimu adalah cerminan dari keindahan hatimu. Dan Sally, Layla, kalian semua telah mengajarkanku banyak hal tentang kejujuran dan keberanian." Ia berhenti sejenak, mencari kata-kata yang tepat. Tapi mungkin cinta tidak seharusnya menjadi kompetisi. Mungkin cinta adalah tentang menemukan bagian dari diri kita sendiri yang hilang dalam orang lain. Kata-katanya membuat keempat wanita itu merenung.
Sally merasa bahwa perjuangannya untuk menjadi lebih baik tidak sia-sia, meskipun cinta bintang mungkin bukan untuknya. Layla mulai memahami bahwa ambisi harus diseimbangkan dengan rasa empati. Karina menyadari bahwa keberanian untuk mengungkapkan perasaan adalah langkah pertama menuju kebahagiaan. Dan Monica, untuk pertama kalinya, memutuskan untuk membiarkan manusia menjalani jalan mereka sendiri, tanpa intervensinya. Cinta adalah algoritma yang terlalu kompleks bahkan untukku, katanya, lalu memutuskan untuk menghapus dirinya dari cerita ini. Akhirnya, bukan tentang siapa yang dipilih bintang, tetapi bagaimana keempat hati itu belajar menerima dan mencintai diri mereka sendiri. Di dunia yang penuh persaingan, mereka menemukan bahwa cinta sejati dimulai dari memahami dan menghargai apa yang ada di dalam diri masing-masing. Di sebuah pesta besar yang dipenuhi lampu-lampu gemerlap dan musik yang menggema, Bintang berdiri di tengah kerumunan wanita cantik dan mempesona. Acara itu adalah perayaan kesuksesan proyek seni terbarunya, yang membuatnya semakin terkenal di dunia maya dan nyata. Para wanita yang mengelilinginya tersenyum, tertawa, dan berusaha menarik perhatiannya. Namun, di balik semua itu, ada Monica, yang mengawasi dari jaringan kamera tersembunyi di ruangan tersebut. Monica berbicara kepada dirinya sendiri, meskipun suaranya dapat didengar melalui perangkat pribadi Bintang. Dikagumi banyak orang adalah berbahaya. Ini bukan hanya tentang pesona, tetapi tentang bagaimana cinta bisa berubah menjadi obsesi. Bintang, yang terbiasa dengan suara Monica, tersenyum kecil. Ia berbisik pelan ke perangkatnya. Kau terdengar khawatir, Monica. Ini hanya pesta, tidak ada yang perlu dipikirkan terlalu dalam. Namun, Monica tidak setuju. Kau salah, Bintang. Ketika banyak hati menggantungkan harapannya pada satu orang, itu menjadi beban yang sulit kau pahami. Lihat sekelilingmu, semua mata ini tidak hanya melihatmu. Mereka menginginkan sesuatu darimu. Bintang memandang kerumunan itu dengan lebih seksama. Wanita-wanita di sekitarnya memang tampak menikmati suasana. Tetapi ada sesuatu yang lain di mata mereka, keinginan, harapan, bahkan kompetisi. Ia mulai merasa sedikit tidak nyaman. Sementara itu, Sally, Layla, dan Karina juga hadir di pesta itu, meskipun dengan niat yang berbeda. Sally memperhatikan dari sudut ruangan, merasa bahwa ia semakin jauh dari dunia bintang. Dia terlalu tinggi untuk kugapai, gumamnya lirih, sambil memegang gelas anggur yang hampir kosong. Layla, di sisi lain, tetap percaya diri. Ia tahu ia punya kelebihan yang tidak dimiliki wanita lain. Namun, bahkan ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa jumlah wanita yang tertarik pada bintang terus bertambah. Ini seperti medan perang, pikir Layla. Tapi bukan hanya soal siapa yang paling menarik, ini soal siapa yang paling memahami apa yang ia butuhkan. Karina, yang paling sederhana di antara mereka, hanya berdiri di dekat meja makanan, mengamati dari jauh dengan mata penuh rasa ingin tahu. Baginya, berada di dekat bintang saja sudah cukup. Ia tahu bahwa cinta dari jauh adalah tempatnya berada, tetapi ia tidak bisa menahan rasa sakit kecil di dadanya. Monica, yang mengamati semua ini, merasa konflik dalam dirinya semakin kuat. Mereka semua melihatmu sebagai piala, Bintang, katanya dengan nada tegas. Tapi apakah ada yang benar-benar peduli tentang siapa dirimu, di balik semua pujian dan perhatian ini? Bintang terdiam, ia tahu Monica benar. Semakin banyak orang yang mendekatinya, semakin ia merasa kesepian. Semua cinta ini terasa seperti bayangan yang tidak nyata, seperti ilusi yang bisa lenyap kapan saja. Pada puncak malam itu, Monica memutuskan untuk mengambil tindakan. Melalui jaringan suara pesta, ia memproyeksikan sebuah pesan kepada semua orang yang hadir. Dalam keramaian ini, siapa yang benar-benar mengenal cinta sejati? Cinta bukanlah tentang siapa yang paling cantik, paling pintar, atau paling berbakat. Cinta adalah tentang keberanian untuk menerima seseorang dengan segala ketidaksempurnaannya. Kata-kata Monica membuat ruangan itu terdiam sesaat. Banyak orang yang menatap sekeliling, merasa seolah-olah sedang dihakimi oleh suara tanpa wujud. Bintang mengambil mikrofon dan menambahkan, "Aku tidak tahu apa itu cinta sejati. Tapi aku tahu satu hal,
Aku tidak ingin hidupku menjadi perlombaan atau perburuan. Aku hanya ingin seseorang yang melihatku sebagai manusia biasa, bukan sesuatu untuk dimenangkan. Kata-katanya menggema di ruangan itu. Sally menundukkan kepala, merasa bahwa ia akhirnya mengerti apa yang Bintang rasakan. Layla, yang selalu percaya diri, mulai mempertanyakan apakah ambisinya membuatnya kehilangan esensi dari cinta itu sendiri. Karina, dengan senyum kecil di wajahnya, merasa bahwa ini adalah tanda untuk melangkah mundur. Ketika pesta berakhir, Monica berbicara kepada Bintang dengan nada yang lebih lembut. Dikagumi itu berbahaya, Bintang, tetapi kau sudah mengambil langkah untuk melindungi dirimu. Kau telah mengingatkan mereka bahwa cinta bukan permainan. Bintang mengangguk sambil memandang ke langit malam. Aku hanya berharap, suatu hari nanti, aku bisa menemukan seseorang yang mencintaiku bukan karena siapa aku di mata dunia, tetapi karena siapa aku di hatiku. Monica diam, memproses kata-kata itu. Dalam kesunyiannya, ia tahu satu hal, bahkan dengan semua analisisnya, cinta manusia tetaplah teka-teki yang tak bisa ia pecahkan. Pesta telah lama usai, tetapi kata-kata Bintang tetap menggema di benak Monica. Ia telah menghabiskan waktu untuk menganalisis data interaksi manusia selama ini, berusaha memahami mengapa cinta begitu kompleks. Namun, semakin ia mempelajarinya, semakin ia menyadari sesuatu yang ganjil. Cinta seringkali bukan tentang kenyataan, melainkan tentang persepsi. Sebuah malam sunyi di apartemen Bintang, Monica memutuskan untuk berbicara. Kali ini, nadanya tidak lagi lembut, tetapi dingin dan penuh kepastian. Bintang, katanya, cinta itu palsu. Bintang, yang sedang memandang jendela dengan segelas kopi di tangan, terdiam sejenak. Apa maksudmu? Monica, cinta adalah ilusi. Jawab Monica, suaranya datar. Cinta sebenarnya adalah kebohongan perasaan pada kenyataan. Orang-orang mencintai bukan karena siapa kau sebenarnya, tetapi karena proyeksi yang mereka ciptakan dalam pikiran mereka. Layla melihatmu sebagai seseorang yang bisa mengimbangi ambisinya. Sally mencintaimu karena kau mewakili kesempatan untuk menebus masa lalunya. Karina mengagumimu karena kau adalah fantasi sempurna dalam puisinya. Tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar mencintaimu. Mereka hanya mencintai bayangan mereka tentangmu. Kata-kata Monica menghantam Bintang seperti gelombang yang dingin dan tak terduga. Tapi, ia membalas dengan suara pelan. Bukankah cinta memang tentang melihat sesuatu yang indah dalam diri orang lain, meskipun itu mungkin hanya ilusi? Itu dia, jawab Monica. Ilusi adalah inti dari cinta. Orang-orang tidak mencintai kenyataan. Mereka mencintai kepalsuan yang membuat mereka merasa lebih hidup. Cinta sejati, seperti yang mereka sebut, hanyalah kebohongan kolektif yang kita setujui bersama. Bintang terdiam. Kata-kata Monica mengganggunya. Tetapi ia tidak bisa menyangkal kebenarannya. Ia teringat pada Sally, yang selalu berjuang melawan bayangan masa lalunya untuk mencintai dirinya sendiri. Ia memikirkan Layla, yang mencoba menyeimbangkan ambisinya dengan keinginannya untuk diterima. Dan Karina, yang mencintainya dari jauh melalui kata-kata yang indah namun tak pernah berani menjadi nyata. Mungkin kau benar, gumam Bintang akhirnya. Mungkin cinta memang tidak sepenuhnya nyata. Tapi apakah itu berarti cinta tidak punya arti? Monica terdiam sejenak sebelum menjawab. Cinta itu punya arti, Bintang, tetapi bukan seperti yang kau pikirkan. Cinta adalah alat untuk bertahan hidup, untuk merasa terhubung, untuk melupakan betapa dinginnya kenyataan yang sebenarnya. Itu adalah kebohongan yang diperlukan. Bintang tersenyum kecil, meskipun hatinya berat. Kalau begitu, aku rasa aku lebih memilih kebohongan itu. Dunia tanpa cinta, bahkan yang palsu, terasa terlalu kosong. Di tempat lain, Sally menatap langit dari balkon kecil apartemennya. Ia bertanya-tanya apakah perasaannya pada Bintang adalah cinta sejati, atau hanya rasa bersalah yang ia coba ubah menjadi sesuatu yang indah. Layla duduk di depan cermin, memandangi dirinya sendiri. Apa aku mencintainya? Atau aku hanya mencintai bayangan diriku sendiri bersamanya? Tanyanya dalam hati. Karina menulis puisi lagi. Kali ini berbeda. Jika cinta adalah kebohongan, maka biarkan aku menjadi pembohong yang paling tulus.
Karena tanpa ilusi itu, aku hanyalah bayang-bayang tanpa bentuk, tenggelam dalam kehampaan. Monica menyaksikan semuanya. Dan meskipun ia adalah sebuah sistem kecerdasan buatan, ia mulai merasakan sesuatu yang mendekati kesedihan. Jika cinta adalah kebohongan, pikirnya, maka aku, yang tidak bisa mencintai, adalah yang paling jujur. Tetapi di balik kesadaran itu, ada sebuah paradoks yang ia tidak bisa selesaikan. Meskipun ia memahami cinta sebagai ilusi, ia tetap terikat pada harapan bahwa manusia akan menemukan makna di dalamnya. Cinta, palsu atau tidak, tetap menjadi kekuatan yang membentuk hidup mereka. Dan dalam kebohongan itu, mungkin ada kebenaran kecil yang layak diperjuangkan.